mendua begini. Mendua gimana? Sebagai warga negara saya mendoakan Prabowo menjadi presiden terbaik. Harus dong. Iya kan? Tapi sebagai seorang analis saya pesimis. Itu sikap mendua saya. Jadi menurut Bang Refli tidak ada indikator positif yang bisa meyakinkan Bang Refli kalau Prabowo akan lebih baik dari Jokowi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mendukung Prabowo? Yang mendukung Banyak Pak orang Prabowo. yang bermasalah. Sekarang orang-orang bermasalah itu, yang kemarin ketika ada kasus minyak goreng takut, ya kan? Begitu diperiksa kantornya, kantor gubernurnya langsung mengatakan saya dukung, ya kan? Ada kasus hutan dulu kan ketika menjadi menteri, kalau disenggol-senggol sedikit mulai khawatir, ya kan? Termasuk juga kemarin soal apa ya? Pokoknya ada minyak gorengnya, ada macam-macam. Nah, orang seperti itu kira-kira akan direkrut nggak oleh Prabowo dalam kekuasaan? Ada yang menteri yang konon katanya bisa memperpanjang izin-izin yang dengan uang misalnya, ya kan? Sekarang orang-orang seperti itu akan dipakai nggak oleh Prabowo? Kalau masih dipakai, maka nggak ada harapan. Bullshit ngomong tentang pemberantasan korupsi. Tapi kalau dia betul-betul cari orang-orang yang tidak ada masalah, terutama masalah korupsi, nah itu keren baru. Nah, pertanyaannya saya merasa nggak mungkin mereka nggak pakai orang-orang itu, karena mereka pimpinan-pimpinan partai politik. Mereka orang-orang yang berjasa dalam memenangkan pertarungan. Pertanyaannya adalah, kalau Anda berkompetisi menang dengan cara yang tidak fair, kira-kira ada dua kemungkinan. Apakah pembantu yang membantu Anda untuk tidak fair itu Anda akan buang, atau Anda akan angkut dalam pemerintahan karena dia berjasa? Saya rasa orang Indonesia selalu mengatakan, wah dia berjasa kita angkut. Begitu Anda angkut orang bermasalah, sudah menjadi lingkaran setan. Iya kan? Dan itu membuktikan kalau masih direkrut berarti itu ketidaktegasan dari Pak Prabowo. Jadi kita harus menunggu nih Bang. Iya. Jawabannya Kalau akan Anda mau hadir bicara seiring dengan waktu nanti yang berjalan. clear cut, orang yang tegas itu adalah clear cut. Kalau misalnya Anda mau bicara tentang pemberantasan korupsi, clear cut. Anda tidak akan rekrut orang-orang yang bermasalah walaupun itu cuma persepsi. Nanti orang akan bilang, kan itu kan nggak ada buktinya, belum ada putusan pengadilan. Anda sontoloyo kalau begitu. Oh ya, artinya Anda kan cuma cari dalih kan? Oke lah. Gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, saya dikirimi oleh seorang teman ya, mengenai video yang barusan tadi kita dengar ya. Dan agak terharu juga saya karena itu pernyataan saya ketika diwawancarai oleh salah seorang presenter Metro TV ya. Media yang saya kira Anda you can see ya. Saya kira agak susah juga ya. Kalau kita kritis tiba-tiba langsung gimana gitu, langsung blacklist. Jadi gini ya sahabat sekalian, kadang-kadang saya ingin optimis ya dengan pemerintahan ini. Saya juga ingin menghindari kritik balik. Ini baru 4 hari 5 hari merintah kok sudah kritiknya macam-macam. Ya benar juga orang yang mengatakan demikian. Tetapi memang kan saya punya sebuah argumentasi yang sudah saya ucapkan bukan 5 hari ini aja. Tapi saya sudah ucapkan berbulan-bulan yang lalu setelah hasil pemilu diketahui kan. Setelah Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Dan saya tidak berusaha untuk mendekati para pemenang agar mendapatkan katakanlah kue-kue kekuasaan kan. Saya tetap konsisten untuk menilai pemerintahan ini secara kritis. Nah salah satunya adalah kalau memang mau memberantas korupsi, ya saya katakan jangan rekrut orang-orang bermasalah. Nah ini yang bermasalah di pemerintahan ini ya banyak. Paling tidak yang paling ceto welo-welo itu ya ada 5 orang. Ya. Itu yang ceto welo-welo itu. Yang ada kasus dulu ditetapkan sebagai tersangka. Ya kan?
kemudian ada bolak-balik dipanggil KPK dan lain sebagainya. Dan itu di jajaran menteri senior, ya kan? Gila bener, di jajaran menteri senior begitu ya. Jadi saya hanya mengatakan, apakah Prabowo Subianto serius mau berantas korupsi, serius untuk membuat negeri ini lebih baik? Maka saya punya asumsi 3 ya, izinkanlah Pak Prabowo ya, asumsi 3 itu. Saya tidak pernah ingin mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah orang yang selesai dengan dirinya, enggak. Ada orang mengatakan demikian ya, saya pernah mendengar dari Dhanil Anzar Simanjuntak, Pak Prabowo selesai dengan, enggak selesai. Dia orang yang jangan-jangan termasuk juga orang yang diempani oleh Mulyono agar melakukan kesalahan-kesalahan, agar melakukan hal-hal yang bisa membuat dirinya tersandra. Ya kan? Kita nggak bicara kebutuhan makan sehari-hari, kita bicara tentang pilpres dan biaya-biaya pilpres yang begitu besar. Ya kan? Maka kemudian ada hal-hal yang barangkali Prabowo agak ragu melangkah. Di situ ada pembelian pesawat bekas, di situ ada food estate, di situ ada hal-hal lain yang mungkin kita tidak tahu. Maka kemudian yang terjadi adalah harus ada kompromi. Nah, komprominya itu ya wujudnya adalah kabinet gemoy dengan 48 menteri. Menterinya aja 48. Kemudian 56 wakil menteri kalau tidak salah. Minimal 5 sampai 10 pejabat setingkat menteri. Jadi ada ratusan orang yang kemudian dilantik dengan alasan negara ini adalah negara besar. Padahal negara sebesar China, India, dan Amerika Serikat saja itu tidak sebanyak Indonesia jumlah menterinya. Amerika 15 cuma. Cina 26 kalau nggak salah cuma. India juga nggak banyak. Jadi apa alasan yang membuat kita kemudian berbeda dengan negara-negara besar tersebut? Dari jumlah penduduk, ya, dari jumlah katakanlah terutama jumlah penduduk. Dan nggak ada kaitannya sistem pemerintahan dengan jumlah kementerian. China negara kesatuan. Ya, Amerika Serikat negara federal atau sistem pemerintahan nggak ada kaitannya juga, ya maka kemudian klaim selesai dengan dirinya sendiri itu barangkali klaim yang harus kita lihat lagi. Nah, tetapi masalahnya adalah PS kan sudah terpilih, masa kemudian kita langsung main kritik begitu saja, ya kan? Ya kasih dong kesempatan, ya kita kasihlah kesempatan, ya kan? Kesempatan pertama gagal, yaitu merekrut menteri-menteri yang tidak bermasalah, yang menggambarkan zakon kabinet dan kemudian niat untuk melakukan pemberantasan korupsi. Nah itu udah gagal kan? Nanti akan kita lihat kinerja para menterinya ini, ya, apakah tetap nyolong ataukah kemudian sudah sadar, ya, dan kemudian betul-betul mengabdi kepada masyarakat. Ya saya tidak bisa menyebut orang tentunya, tapi kan yang bermasalah kan ada, bukan hanya ada tapi banyak. Kalau pakai hiperbolanya pimpinan KPK ya 90% itu terindikasi dengan korupsi, bayangkan. Ya kan? Nah dari sini saja ya tentu kita ada pesimisme di situ. Jadi saya senang ya bahwa pendapat-pendapat itu bukan hari ini saja, ya kan? Jadi saya hanya ingin menolak tuduhan orang karena tidak diangkat misalnya. Ada aja yang menuduh begitu kan. Tiba-tiba kita kritik. Enggak bro, kita kritis sudah sebelumnya bro. Wah itu karena pecat oleh Mulyono. Enggak ada kaitannya. Ini Prabowo Subianto ya. Let's say Anda ngomong begitu sudah. Ya menurut saya Anda sudah kehilangan argumentasi untuk menghadapi saya kan jadinya kan. Ini saya bicara tentang Prabowo dan kemenangannya. Wah itu sakit hati karena kalah. Iya ampun, Anies saja nggak sakit hati, apalagi kita pendukungnya, ya kan? Biasa aja, menang dan kalah itu, ya. Toh saya tidak kehilangan apapun, hilang duit juga enggak, ya paling uang-uang kecil lah, ya kan? Itu kan bukan uang-uang besar juga, ya paling cuma belasan juta aja yang kita keluarkan untuk nambal sana nambal sini, biaya sendiri dalam kampanye, nggak banyak juga. Jadi kita hanya ingin melihat negara ini negara yang baik. Ya, jadi bukan perkara saya ingin direkrut, no way, ya. Lebih enak bebas begini, ya. Tapi kita harus plotot itu menteri-menteri yang diangkat tersebut. Apakah dia bekerja untuk rakyat ataukah dia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri?
plototin harta kekayaannya, wajar atau tidak, ya kan? Yang jelas kalau kita mau bicara ya laporannya udah tidak wajar. Laporannya udah nggak wajar itu. Masa misalnya kadang-kadang saya lihat, ini punya properti aja ya, satu rumah aja itu udah sampai bisa puluhan miliar bahkan ratusan miliar. Tapi di laporan harta kekayaannya cuma puluhan miliar saja. Nah itu sendiri kan sudah nggak benar sesungguhnya. Jadi begitu ya, saya senang ya bahwa saya mengungkapkan itu beberapa bulan yang lalu dan teman saya Yusuf Blegur tiba-tiba memberikan video itu kepada saya dengan mengatakan respect. Yusuf respect dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena Bang Refli tak pernah kehilangan karakter, integritas dan watak progresifnya. Ya terima kasih lah ya kan, sekaligus pengingat saya ya. Nanti besok-besok kalau ada orang datang menawarkan jabatan tiba-tiba saya mau, maka Anda harus mengutuk saya. Kecuali ada perubahan kepemimpinan yang signifikan ya. Panggilan sejarah menghendaki demikian. Nah kalau panggilan sejarah kita udah nggak bisa menolak. Tetapi kalau dalam hal yang normal saya kira enggak ya. Dan apa yang dilakukan Prabowo itu adalah normal-normal saja kan. Terpilih sebagai presiden, ada wakilnya, lalu kemudian merekrut para menterinya. Itu kan normal. Normal procedure in our constitutional law system ya. Oke, coba kita bacakan ya. 2014 menyesal. Gak pernah menyesal saya. Ya, saya tidak pernah melihat bahwa 2014 itu Prabowo lebih baik dibandingkan Mulyono. Ya, Anda punya garansi Prabowo akan jauh lebih baik? Kan enggak juga. Adapun kemudian Mulyono buruk itu terutama pada periode kedua bro. Pada periode pertama masih mending ya. Pada periode kedua kan saya udah tidak mendukung ya. Bahkan sebelum akhir periode kedua periode pertama saya udah gak mendukung lagi. Karena saya lihat udah menyimpang. Nah tapi tidak ada jaminan bahwa Prabowo akan lebih baik. Siapa yang bisa menjamin? Menyesal? No, gak ada menyesal. Karena saya tidak berorientasi pada jabatan ya. Oke. Terus Bung RH mencerdaskan bangsa, rakyat jadi cerdas menonton channel Bung RH. Alhamdulillah kalau demikian ya. Karena banyak juga buzzer-buzzer ya. PS dalam beberapa hal lemah. Sejak 2009 dikibulin PDI dan 2014 dikibulin lagi oleh PDI. Padahal sudah buat perjanjian batu tulis. Nah, itu menunjukkan kan bahwa dia juga tidak setegas, se-strong yang kita bayangkan. Termasuk dalam rekrutmen menteri saat ini kan. Jadi gini maksud saya, kita itu harus objektif menilai berdasarkan based on reality, bukan berdasarkan aspirasi. To some extent saya kagum loh sama Jokowi. Kenapa? Kagumnya begini, ini orang sudah selesai kekuasaannya saja masih kuat dia. Karena kekuasaannya sudah selesai. Walaupun dia pakai teknik yang sebenarnya tidak senonoh, yaitu menyandra orang, tapi hebat dia, ya kan? Coba bayangkan, dia bisa menempatkan Luhut Binsar Panjaitan, masih bisa menempatkan menteri-menterinya di dalam kabinet Prabowo Subianto, hebat kan? Kemudian apa lagi ya? Kasus yang kemarin food estate dan pembelian pesawat bekas ya. Sabar dong RH. Enggak semudah itu melepas cengkeraman 2 periode. Saat ini kita perlu percaya Pak P sambil terus mengkritisi terutama pada poin-poin vital seperti KPK dan PSN. Ya bolehlah, saya senang nih Danwan Bacan ini ya. Benar, dia memberikan sebuah alternatif ya. Kemudian painkiller ya. Kata Jenderal Sunarko memang Wowo itu cuma jago omon-omon tapi implementasinya nol. RH tidak boleh sedikit pun mengakui presiden dengan jalan curang. Oh enggak, mengakui tidak. Saya hanya sekedar ingin memberikan kesempatan saja. Baru 5 hari ya kan. Ya, baru 5 hari ya.
Kemudian seharusnya nomenklatur setiap kementerian diikuti dengan anti KKN. Misalnya Kementerian XX dan anti KKN. Luar biasa. Bagus juga ya untuk mengingatkan ya, biar menteri nggak KKN ya. Dari buah-buahnya kamu mengetahui apa pohonnya. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah-buah yang tidak baik. Dan pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah-buah yang baik. Yaitu determinisme ya. Saya bukan tidak mempercayainya ya. Kisah seorang jenderal takluk dengan Raja Jawa. Saatnya rakyat menagih janji PS. Saya khawatir nanti ketika kita tagih yang muncul adalah watak otoritarianismenya ya. Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. APBN 3000T dikurangi utang 1000T tinggal 2000T. Habis buat bayar ratusan menteri, wamen, stafsus, asisten stafsus, pembantu asisten stafsus, utusan khusus dan stafsus menteri. Apa yang mau diharapkan? Cara ngitungnya nggak begitu. Ya, cara ngitungnya adalah 800 jatuh tempo. Jadi yang jelas 47% untuk bayar utang. Baik yang jatuh tempo maupun cicilan atau bunganya ya. Jadi kalau kita lihat ya 47% dari 3.000 itu ya tinggal berapa aja, belum transfer daerah ya. Oke, nanti kita bahas ada pendapatan-pendapatan yang katanya bisa sampai 500 triliun kata Hasim Joyo Hadikusuma, nanti kita lihat. Yang jelas penyusunan kabinet tidak berdasar ilmu pengetahuan ketatanegaraan yang ideal. Tidak bertanya kepada ahlinya berapa jumlah yang ideal, akan tetapi berdasar kebutuhan kelompok ya. Di awal masa kuasa sudah banyak janji yang dilanggar. Kemudian ya melototin aja gue juga bisa, makanya perbaiki harus oke, apa lagi? Maksa banget ya. Jangan terlalu banyak berharap terhadap kabinet 100 menteri yang syarat dengan kolusi dan nepotisme ya. Kemudian yang kita khawatirkan adalah jabatan itu jadi tujuan. Jadi setelah menjabat ya sudah, yang penting gue jadi menteri, menjadi presiden dan lain sebagainya. Tapi tidak ada KPI ya yang betul-betul ingin dicari ya, key performance indicators misalnya ya. Ada yang tanya, mana janjinya naikkan gaji guru-guru 2 juta Oktober ini? Itu aja sudah dilanggar janjinya ya. Kabinet Fufapa tidak banyak yang kurang kompeten. Tidak banyak yang kompeten maksudnya ya. PS ditipu 3 kali, ini yang ketiga dan masuk dalam jebakan. Niatnya cuma tercatat sebagai presiden bukan pemimpin. Masa sih begitu ya? Enggak juga saya kira ya. Fufu Fafa emang masih lanjut jadi wapres. Malu saya punya wapres kayak begitu ya. Salam keren cadas Bung Refli, channel yang penuh inspirasi. Alhamdulillah ya. Calon Bupati Situbondo yang diusung Gerindra tersangka KPK, gimana itu Bang? Ya nggak apa-apa. Kalau memang tersangka jadikan tersangka. Tapi nggak apa-apa, itu maksudnya adalah saya mendukung upaya untuk pemberantasan korupsi. Kalau memang harus dijadikan tersangka, ya harus dijadikan tersangka. Ngapain kita pakai pakai wow. Saya tidak pernah coba lihat dalam sejarah saya, mau dari partai apapun, kalau tersangka atau korupsi ya korupsi aja. Saya tidak punya favoritism ya. Siapapun yang korup harus diproses ya, gitu. Kemudian kalau kabinet balas jasa seperti ini sulit untuk optimis ke depannya. Seandainya saja kalau para ketua-ketua partai korupsi di belakang bisa apa? Nggak takut diganggu di parlemen kayak Gus Dur dulu. Oke. Di usianya yang nggak muda harusnya dia fokus mengabdikan diri ke bangsa Indonesia. Faktanya tindakannya bertolak belakang dengan ucapannya teriak berantas korupsi tapi mengangkat orang bermasalah. Wowo tidak menang di Pilpres karena dimenangin. Tapi heran ya, banyak pendukung Pragib yang sangat menjunjung mereka, nggak melihat bagaimana mereka memenangkan Pilpres itu seperti apa. Ya saudara sekalian ya, kalau kenikmatan sudah di tangan ya, kemudian kepentingan sudah
sudah ada di genggaman, ya apapun dibela. Yang nggak baik pun dibela ya. Makanya saya tidak mau menjadi pembela ya. Saya ingin objektif termasuk kepada siapapun. Anies Baswedan ya kalau memang keliru ya kita kritik juga ya. Kelihatannya kita perlu juga mengapa seorang Sudirman Said misalnya begitu tiba-tiba mempermasalahkan Anies ya. Tetapi sekarang Anies is not issue anymore. Kenapa? Ya karena dia bukan apa-apa lagi, bukan siapa-siapa. Calon presiden bukan lagi, calon gubernur bukan lagi. Ya dia seperti saya juga. Masyarakat biasa yang tentu punya hak-hak politik untuk menyampaikan ide, gagasan dan lain sebagainya. Ya. Jadi samalah ya. Bedanya dia tentu jauh lebih terkenal ya kan. Tetapi kan sebagai warga negara ya sama. Kerjanya adalah bagaimana memberikan kontribusi dalam pencerdasan bangsa. Kalau Anies terjun ke kampus-kampus, kalau saya barangkali ya kadang-kadang ke kampus juga ya, walaupun tentu tidak sedahsyat kalau Anies yang turun kan. Kemudian juga nge-YouTube ya kan. Jadi saya kira kita melakukan apa yang kita bisa dalam rangka pencerdasan bangsa dan menjaga bangsa ini menjadi bangsa yang maju, yang baik, yang tidak korup ya. Yang apa istilahnya ya. Begini sobat sekalian, menjadi oposisi itu juga harus ada otaknya. Ya, mengkritik juga harus ada otaknya. Jadi kalau kita berargumen dan tidak menebar sentimen, itu baca referensi, baca data, baca fakta, bukan sekedar cuap-cuap doang gitu ya. Ya, begitu sobat sekalian ya. Nanti kita akan lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cie.